Halo friends, selamat datang di channel Friend Movie bersama gua Za. Di video kali ini gua bakal ngerangkum sebuah film berjudul Overdrive. Film ini menceritakan tentang dua saudara yang mempunyai keahlian dalam mencuri mobil-mobil klasik. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke filmnya. Tetapi ada alangkah baiknya supaya kalian klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan rangkuman-rangkuman film terbaru yang akan diupload di channel ini. Oke, langsung aja kita mulai ke filmnya. Film diawali dengan sebuah tempat yang sedang mengadakan pelelangan mobil Bugatti 57 SC Atlantic yang hanya ada dua di dunia, yang pastinya menjadi incaran para sultan yang mengoleksi mobil-mobil antik. Lelang tersebut dibuka dengan harga 30 juta US dollar. Di tengah penawaran, terlihat dua orang dari lantai dua yang sedang mengawasi pria berkulit hitam yang mempunyai janggut lebat. Pria kulit hitam tersebut menawar mobil dengan harga 41 juta dolar yang merupakan penawaran terakhir. Dan akhirnya lelang pun dimenangkan oleh pria berkulit hitam tersebut. Scene berpindah melihatkan dua orang kakak beradik yang bernama Andrew Foster dan Gareth Foster. Mereka berada di atas jembatan sedang merencanakan sebuah perampokan terhadap mobil Bugatti yang baru saja dilelang. Saat kontainer yang membawa mobil Bugatti itu lewat, mereka segera bersiap-siap melakukan tugasnya masing-masing. Saat kontainer pas berada di bawah jembatan, Andrew segera melompat ke atas mobil kontainer tersebut. Akibat pendaratan yang kurang mulus, Andrew hampir saja terjatuh, tetapi dapat diselamatkan oleh Gareth dan berhasil naik kembali ke atas dengan selamat. Andrew dan Gareth yang berhasil masuk ke dalam langsung menaiki mobil dan membawa kabur mobil Bugatti tersebut. Keesokan harinya, saat Andrew dan Gareth menjual mobilnya kepada seorang penadah yang bernama Panahi, mereka terkena marah karena mobil yang mereka jual adalah milik seorang sultan yang memegang kota. Scene berpindah kepada Andrew dan Gareth yang sudah dibawa ke hadapan seorang sultan yang bernama Giacomo Morier. Mereka dibawa ke sebuah garasi yang berisi mobil-mobil mewah milik Giacomo Morier. Saat Andrew dan Gareth akan ditembak, Andrew menyebutkan sebuah nama yang bernama Max Clem. Saat Giacomo Morier mendengar nama Max Clem, ia pun mengurungkan niatnya untuk menembak kedua saudara tersebut. Saat Andrew dan Gareth tiba di apartemen, Andrew terkena tampar oleh pacarnya yang bernama Stephanie. Stephanie marah karena Andrew telah membuatnya khawatir dari beberapa hari yang lalu. Andrew menjelaskan kepada Stephanie bahwa mereka mempunyai masalah. Bukannya takut mendengar Andrew dan Gareth dalam masalah, Stephanie malah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Stephanie mengatakan bahwa dia mempunyai teman yang berada di kota Marseille ini. Awalnya Andrew tidak percaya, namun pada keesokan harinya mereka pun dibawa bertemu dengan teman yang dimaksud oleh Stephanie tersebut. Pada esok harinya, Andrew dan Gareth dibawa bertemu dengan teman Stephanie yang dimaksud kemarin, yang bernama Devin. Devin memiliki keahlian dalam mencuri barang-barang tanpa diketahui. Sehabis bertemu dengan Devin, mereka lanjut menemui teman Devin yang bernama Leon. Untuk muka Leon, bentar lagi bakal gua tunjukin. Ini dia Leon. Dia mempunyai ahli dalam membuat bahan peledak. Sepulangnya dari tempat Leon, mereka lanjut merekrut 4 pengemudi mobil yang sangat ahli dalam mengemudikan mobil. Saat mereka berbincang, tidak sengaja terlihat dua orang yang kemarin mencurigakan di tempat lelang.
Setelah Andrew dan Gareth sampai di apartemennya, mereka dikejutkan dengan seorang yang bernama Lauren Morier, sepupu dari Giacomo Morier. Ia ditugaskan untuk mengawasi Andrew dan Gareth dan membawanya untuk bertemu dengan Max Clem. Lalu, Lauren membawa Andrew, Gareth, serta Stephanie menemui teman bisnis dari Max Clem yang bernama Tuan Kun. Tuan Kun ditawari untuk bekerja sama merampok harta dari Max Clem. Pada awalnya, Tuan Kun menolak. Pada akhirnya, Tuan Kun pun menyetujui asalkan dia mendapatkan uang yang banyak. Oke. Pada esok harinya, Tuan Kun menyuruh kedua saudara ini untuk menghentikan sebuah pesawat kargo yang akan terbang. Tuan Kun mengatakan, jika mereka berdua tidak bisa memberhentikan pesawat yang akan terbang, maka lupakan saja tentang Max Clem. Lalu Andrew dan Gareth segera menerobos ke dalam bandara. Pada saat di dalam, Andrew dan Gareth dikejar oleh dua mobil polisi bandara. Akan tetapi, Andrew berhasil menyingkirkan satu persatu mobil polisi bandara tersebut. Di sisi lain, Gareth sudah berada di depan pesawat tersebut. Ia segera membuka kap mobil dan bersiap untuk menabrakannya ke baling-baling pesawat. Pesawat pun gagal lepas landas, dan Tuan Kun mengatakan selamat kepada Andrew karena berhasil merampok salah satu harta dari Max Clem, yang mengatakan bahwa bandara ini adalah milik Max Clem. Di sisi lain, Andrew, Gareth, dan Stephanie dibawa oleh Max Clem ke dalam garasinya. Andrew melihat kode yang dimasukkan oleh Max Clem melalui kaca sepi. Lalu Andrew mencatatnya di sebuah korek dan diberikan kepada Stephanie. Andrew mengatakan kepada Stephanie bahwa Lauren adalah orang yang pelin-pelan. Lauren pun tidak terima. Scene berpindah ke sebuah gereja di tepi pantai. Di sana ada Tuan Giacomo Morier dan Andrew. Andrew menceritakan bagaimana rencananya dalam mencuri mobil. Dan ini adalah ceritanya. First, we're gonna get our hands on a bulldozer. Then we're gonna steal some stuff. Police cars, police vans, and some riot gear. So you're going to boost police cars. Clemp has a lot of policemen in his pocket. We know, and we're counting on that. Yes. Max Clemp? This is Corinne from the police station in Marseille. I was told to tip you that you were being raided sometime today. If you back a rat into a corner, he'll bare his teeth and fight to the death. But if you give that rat an option, he'll take it. And then you can steer him in whichever direction you want. And how are you sure he'll run? Because all rats desert a sinking ship. It's instinct. Just remember, you're dealing with a very smart rat. We're smarter. Di tengah perbincangan, ada 3 mobil yang datang menghampiri mereka. Ternyata mereka adalah anak buah dari Max Clem. Di sana juga sudah ada sniper yang dari tadi mengawasi mereka.
Lalu datang juga sebuah helikopter yang membawa Max Clam serta anak buahnya di dalam helikopter tersebut. Max Clam pun jalan mendekati Tuan Giacomo Morier. Ia mengatakan bahwa ia selalu berada 10 langkah di depan Tuan Giacomo Morier. Keesokan harinya, Andrew dan Gareth sudah berada di kediaman Giacomo Morier. Mereka bersiap untuk mengambil semua mobil yang dimiliki oleh Giacomo Morier dan diserahkan kepada Max Clam. Di tengah perjalanan saat rombongan Andrew membawa mobil, Tuan Giacomo Morier pun mengejar mereka. Di tengah pengejaran, Andrew sempat-sempatnya untuk melamar kekasihnya, yaitu Stephanie. Dalam keadaan genting ini, Stephanie pun terpaksa untuk menerima lamaran tersebut. Dan aksi menegangkan pun dimulai. You looking for this? Andrew, we don't have time. Look at me. Steph. Will you marry me? You're crazy. Yes. Yes, go. Go now. Andrew dan Gareth pun memilih jalan yang berbeda dengan rombongan tersebut. Saat melewati jembatan, si gendut tolol Leon tidak sengaja menjatuhkan peledaknya. Lalu jembatan pun retak. Andrew yang sudah sangat-sangat kebelet kentu, ia pun nekat untuk melewati jembatan yang sudah retak tersebut meskipun sempat dilarang oleh kekasihnya. Tetapi dia sangat-sangat nekat dan aksi menegangkan pun akan segera dimulai. Andrew dan Gareth dikejar oleh Tuan Giacomo Morier sampai ke pelabuhan. Di pelabuhan sana, mereka melakukan rencana B. Andrew dan Gareth keluar dari mobil dan menantang Tuan Giacomo Morier untuk menabrak mereka. Tuan Giacomo Morier yang tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh saudara ini pun segera melaju kencang ke arah mereka berdua. Akan tetapi, Andrew sudah menyiapkan semua rencananya dan mengatakan semua ini akan segera berakhir. Saat si tua bangkotan ini melaju kencang ke arah mereka, di sisi lain Devin sudah mempersiapkan mobil bis dan menabrak Tuan Giacomo Morier hingga meledup dan menjadi makanan matang. Dan film pun berakhir.